D. Kesulitan belajar. 1. Pengertian, kriteria, dan gejala. Kesulitan belajar diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Menurut Mystery Learning, kegagalan belajar didefinisikan sebagai berikut. 1. Anak dinyatakan gagal belajar jika dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh guru tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan Mystery level minimal dalam pelajaran tertentu. Misalnya, minimal harus menjawab dengan benar 60% dari jumlah soal yang diberikan atau mencapai angka 6 dalam berbagai mata pelajaran. 2. Anak dinyatakan gagal belajar jika prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi dari yang lainnya. Misalnya, anak yang diketahui memiliki kecerdasan 125 tetapi rata-rata nilainya hanya 6,5. 4. Anak dinyatakan gagal dalam belajarnya jika yang bersangkutan tidak menguasai pengetahuan prasyarat untuk dapat mempelajari pengetahuan berikutnya. Anak ini dimasukkan sebagai anak belum matang. Misalnya, anak dinyatakan gagal jika orang lain sudah dapat mengoperasikan pembagian 3, sedangkan dia belum bisa karena perkalian 2 pun belum dikuasainya. Ada 4 kriteria yang menyatakan seorang anak SD mengalami kesulitan belajar atau tidak, yaitu yang pertama tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, kedudukan anak di dalam kelompok atau kelasnya. Yang ketiga, perbandingan antara potensi dan prestasi. Yang keempat, kepribadian. Abin Samsudin 1992 merangkum pendapat ahli tentang gejala seseorang mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama, nilai belajar di bawah rata-rata nilai kelas atau kelompoknya. Kedua, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan nilai-nilai di kelas sebelumnya. Ketiga, nilai hasil belajar tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Keempat, lambat dalam mengerjakan tugas belajar di kelas. Kelima, menunjukkan sikap acuh tak acuh, menantang dan melawan guru. 6. Menunjukkan tingkah kelainan seperti membolos, datang sering terlambat. 7. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti sering murung, pemarah, mudah tersinggung. 2. Latar belakang penyebab. Faktor-faktor yang dapat melatar belakangi kesulitan belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor stimulus atau yang disebut dengan learning variable. Yang kedua, faktor organisme atau yang disebut dengan organismic variable. Yang ketiga, faktor respon atau yang disebut dengan respon variable. Modul 6. Pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Kegiatan belajar 1. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Sebelum kita memasuki pembahasannya, ada baiknya kita lebih dulu pembahasan tentang pendekatan pembelajaran serta fungsi pendekatan pembelajaran bagi seorang guru. Mari kita singgung sedikit tentang teori. Teori dapat diartikan sebagai seperangkat hipotesis yang diorganisasikan secara koheren mengenai sesuatu atau serangkai fenomena yang terjadi di lingkungan yang nyata. Di dalam modul ini, Anda dan kita semua akan mempelajari 4 pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan holistik, pendekatan konstruktivisme, pendekatan berdasarkan pengalaman, dan pendekatan kecerdasan zaman. Oke, mari kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama, pendekatan holistik. Tentang pendekatan holistik ini, saya akan mengambil tentang aplikasi pendekatan holistik menurut Woolfolk tahun 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawasan pengetahuan yang mendalam, insight. Berdasarkan percobaannya, Kohler menyatakan bahwa wawasan memegang peran penting dalam perilaku. Sehubungan dengan hal itu, dalam proses pembelajaran, hendaknya guru membantu anak untuk memiliki insight, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antar unsur dalam suatu objek atau peristiwa.
Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Bermakna unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa. Bisa kita ambil contoh, ketika Anda menanamkan nilai kesehatan pada anak, maka Anda juga harus menjelaskan arti sehat bagi anak dan bagaimana hubungan dengan kebersihan secara fisik diri sendiri dan lingkungan, seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum atau sesudah makan, menggosok gigi, dan mandi secara teratur, menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga, perilaku bertujuan. Prinsip ini dikembangkan oleh Edward Tolman yang meyakini bahwa pada hakikatnya perilaku itu terarah kepada suatu tujuan. Perilaku bukan hanya sekedar hubungan antara stimulus dan respon. Akan tetapi ada kaitannya yang erat dengan tujuan atau sesuatu yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pembelajaran dan membantu anak dalam memahami tujuan itu untuk selanjutnya yang agar ia dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, prinsip ruang hidup, life space. Konsep ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam pendekatan Medan yang menyatakan bahwa perilaku individu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Jadi, materi yang diajarkan oleh seorang guru hendaknya memiliki padanan atau memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada lingkungan anak tersebut. Kemudian yang kelima, transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari suatu situasi pembelajaran tertentu kepada situasi lainnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan atau menampakkan keberadaan belajar sebagai proses terpadu, ada beberapa hal yang harus kita perlukan. Yang pertama, pembelajaran dapat berfungsi secara penuh untuk membantu perkembangan individual seorang anak seutuhnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran sebagai aktivitas membelajarkan anak untuk memperoleh pengalaman dan menempatkan anak sebagai pusat untuk segala-galanya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dalam hal ini lebih menuntut kepada terciptanya suatu aktivitas. Yang keempat, pembelajaran menempatkan individu pada posisi yang terhormat. Yang kelima, pembelajaran sebagai proses terpadu harus mendorong seorang anak untuk terus-menerus dalam hal belajar. Yang keenam, pembelajaran sebagai proses terpadu dapat berfungsi dan berperan secara efektif. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran sebagai proses terpadu yang memungkinkan pembelajaran dalam bidang studi tidak harus secara terpisah. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran sebagai proses terpadu yang memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pengalaman menunjukkan tidak jarang anak salah paham atau salah mengerti ketika menyimak penjelasan guru pada saat mengikuti proses pembelajaran. Fenomena ini sudah tidak asing lagi karena ini mendukung paham penganut filsafat konstruktivisme bahwa dalam problem pengetahuan kita menyusun sendiri pengetahuan kita. Von Glaserfeld menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk melakukan proses pembentukan pengetahuan. Yang pertama seperti kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, kemampuan yang lebih menyukai suatu pengalaman daripada yang lainnya. Dan kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk berorientasi pada anak. Yang pertama, orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik. Karena apa? Karena dalam kegiatan mengajar tidak hanya sekedar diarahkan untuk membuat anak menguasai sejumlah konsep atau pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diajarkan di dalam sekolah. Dalam hal ini ada contohnya, misal dalam mengajarkan IPA.
Guru tidak hanya menekankan dalam pengembangan konsep IPA pada seorang anak, akan tetapi guru juga harus mengembangkan wawasan tentang proses IPA, keterampilan, dan sikap positif terhadap pelajaran tersebut. Yang kedua, untuk membuat pelajaran bermakna bagi anak. Maka dalam hal ini, kita perlu memperhatikan topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman-pengalaman anak yang relevan. Masalah-masalah yang dibahas harus bersifat menantang dan aktual. Hal tersebut diperlukan untuk mengembangkan sikap positif dan apresiasi anak terhadap pelajaran. Dengan cara demikian, pembelajaran tidak dipersepsikan anak sebagai tugas atau sesuatu yang dipaksakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung yang bersifat bermain, yang menyenangkan, atau sesuatu yang bukan sekedar membuat anak mengikuti pembelajaran yang alami dan bermakna. Kemudian yang keempat, dalam proses belajar, kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain juga harus diprioritaskan. Hal demikian akan berdampak positif bukan sekedar pada perkembangan sosial anak, melainkan juga pada perkembangan berpikirnya. Yang kelima, bahan-bahan pembelajaran yang digunakan hendaknya bahan-bahan yang konkret, dan kalau mungkin harusnya ini penting untuk membuat proses pembelajaran yang diikuti anak sesuai dengan perkembangan. Yang keenam, dalam menilai hasil belajar anak, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tulis, tetapi harus pula mencakup semua dominan perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Kemudian yang ketujuh, ide di atas akhirnya mengimplikasikan perlu ada para guru menampilkan peran utama sebagai guru dalam proses pembelajaran anak, dan bukannya sebagai transminator atau pengetahuan kepada anak. Mereka perlu memiliki kemauan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan mengubah sikap dan strategi mereka dalam mengajar. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.